Halo teman-teman, Assalamualaikum. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua mendengarkan informasi terbaru tentang Timnas Indonesia yang banyak diperbincangkan. Jadi, sebelum teman-teman menonton video ini, dibantu like dan subscribe kalau sudah, terima kasih, dan mari kita dengarkan informasi lengkapnya. Gila, 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 gila. PSSI sekarang bukan kaleng-kaleng, gengs. Ternyata begini ya, kita para pecinta sepak bola tim nasional Indonesia melihat PSSI di tangan orang yang tepat itu seperti ini ternyata. Ya, Yang dimana demi kemajuan sepak bola tim nasional Indonesia, PSSI sepenuhnya mendukung tim nasional Indonesia dari segi apapun. Semoga saja apa yang dilakukan PSSI saat ini bisa membuahkan hasil, bukan hanya sementara saja, melainkan jangka panjang, yang dimana tim nasional Indonesia menjadi seperti saat ini, disegani atau diperhitungkan oleh tim-tim lain yang notabene tim-tim yang berasal bukan hanya dari Asia Tenggara saja. Sekarang bukan tim nasional Indonesia yang takut melawan tim-tim Asia, melainkan mereka yang sudah mengantisipasi dan mempertimbangkan bermain dengan tim nasional Indonesia saat. Rahasianya dibocorkan oleh medianya sendiri. Ternyata ini kekhawatiran Cina sehingga beri stadion yang memakan waktu perjalanan hingga berjam-jam. Ya, media Cina 163.com dalam artikelnya mengatakan jika sebenarnya mereka pesimis untuk bisa menang atas timnas Indonesia yang banyak diisi oleh para pemain keturunan dari Belanda. Dan karena hal itulah maka Cina memilih menjamu Indonesia di Stadion Qingdao yang bisa ditempuh selama 7 jam dari Beijing jika lewat jalur darat, dengan harapan fisik skuad Garuda belum fit menjelang pertandingan. Trik serupa pernah juga dipakai Cina saat melawan Thailand di ronde 2 kualifikasi Pildun, dan hasilnya mereka sukses mencuri 1 poin dari Thailand. PSSI yang tahu sedang dikadalin dikabarkan akan mengusahakan untuk mencarter pesawat pribadi, namun biaya yang mahal masih jadi kendala bagi mereka. Wah, ternyata sebelum bertanding Cina sudah gentar melawan kita ya sob. Apa pendapatmu? Silahkan berkomentar. Inilah plus minus dan resiko yang mungkin terjadi jika timnas Indonesia memutuskan untuk menggelar pertandingan di Stadion Lukas NMB Papua. Poin plus yang didapat Indonesia jelas membuat timnas Cina bakal kelelahan sebelum pertandingan karena mereka harus menempuh perjalanan sampai 20 jam untuk mencapai stadion ini. Poin plus kedua, hal ini juga bisa jadi ajang untuk PSSI mengenalkan Papua di mata dunia karena tak sedikit yang mengatakan jika kualitas dan view stadion ini sangat estetik sob. Sedangkan poin minusnya, timnas kemungkinan akan minim dukungan saat bertanding. Pasalnya tak banyak fans yang mungkin bisa meluangkan waktunya datang ke Papua untuk bisa mendukung timnas secara langsung. betul. Dan hal ini juga akan berimbas pada pendapatan tiket yang bisa didapat PSSI. Padahal di lain sisi PSSI butuh banyak dana untuk memfasilitasi timnas di sepanjang kualifikasi Pildun ronde ketiga. Jadi kalau menurutmu bagaimana sob? Banyak sisi positif atau negatifnya? Silahkan beri komentar. Demi beradaptasi saat merantau, Justin Hubner tinggal bersama keluarga angkat. Hubner baru saja menggembarkan para penggemar sepak bola di tanah air. Hal itu dikarenakan ia mengaku tinggal bersama keluarga angkatnya saat berada di Inggris. Hal ini disampaikan langsung oleh Hubner lewat podcast YouTube Mark Vlog yang tayang pada 2 Agustus 2024 lalu. Dalam podcast tersebut, Hubner datang sebagai bintang tamu Mark Vlog. Di podcast yang berdurasi 30 menit itu, Hubner menceritakan pengalamannya saat dirinya ingin menandatangani kontrak dengan Wolves. Ia mengaku tak siap jika harus meninggalkan keluarganya di Belanda. Bahkan saat di Inggris, ia tinggal bersama keluarga angkatnya dan mengaku sulit beradaptasi dengan
bahasa Inggris selama 2 tahun. Namun hingga sekarang masih belum diketahui identitas dari orang tua Hafner di Inggris. Nggak cuma ngebahas itu, Mark Locke juga bertanya bagaimana cara Hafner menanggapi para haters yang membencinya. Hafner mengambil contoh saat dirinya menerima hujatan usai tampil buruk hingga mendapatkan kartu merah saat memperkuat Cerezo Osaka di Liga Jepang. Tapi justru hal tersebut sama sekali nggak menyulitkan keadaan Hafner. Menurutnya semua orang berhak berkritik, tapi pikirkan itu bagian dari pekerjaan di hasil akhir. Jeng 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 jeng. Sintayong turut mengucapkan kemenangan timnas U19 di Piala AFF U19 kemarin. Artinya beliau sebagai head coach dari tim senior juga turut memperhatikan perkembangan dari tim ini. Dan ini gak akan menutup kemungkinan main-main yang main di U19 ini bakal dipromosiin perlahan-lahan sama Sintayong ke tim U23 dan ke tim senior. Ini gue ada beberapa yang dari pandangan gue pribadi sebagai si pandit sotoy ini. Siapa-siapa aja sih yang sebenarnya layak untuk dicoba. Disclaimer dulu, ini murni pendapat gue Dan main yang gak ada di list gak nutup kemungkinan juga bakal dicoba. Yang paling jelas yang pertama sosok lini depan pemain nomor 9. Yang kita bener-bener berharap dia dicoba dicoba, bukan dibawa di kualifikasi round 3 tapi dicoba. Yaitu adalah Jens Raven. Dengan postur, mobilitas, determinasi, finishing, insting mencetak gol dia punya. Tapi ini pemain mentah parah masih sangat muda banget. Yang kedua untuk lini belakang ada Kadek Arel yang menurut gue cukup layak buat dicoba. Karena timnas senior main 3 back Kadek Arel ini bisa main di sisi kanan sisinya Rizky Ridho. Bukan sisinya Jai yang di tengah Walaupun mau gimana pun back kita di timnas senior itu bejibun banget. Ya menurut gue gak ada salahnya kok kalau misalnya STY mantau pemain ini. Yang ketiga Welber Jardim walaupun kemarin di Piala AFF dimainin sebagai seorang gelandang. Menurut gue Welber ini cocoknya di bek kanan aja udah. Mengingat persaingan di bek kanan itu Asnawi, Sandy Walsh sama Yaakob Sayuri paling-paling Nah Welber ini cukup punya peluang untuk ngisi posisi itu dan dicoba. Yang gue sangat sayang tuh sebenarnya Doni Tri. Kenapa dia harus jadi bek kiri sih? Maksud gue dia pemain yang bagus banget kemarin di Piala AFF Cuma saingan bek kiri ada 4 orang Ada Verdong, Patinama, Arhan, mungkin ada Edo juga, Yance Sayuri, gila kasih. Bahkan kemarin di AFC U23 Doni tuh dibawa sama Sintayong. Cuma dia main lawan Jordan doang kalau gak salah deh. Gila berat banget Cuma yang gak ada kemungkinan tetap guys. Terus Kaviatur Rizky gue sih prefer dia main di wing kanan dibandingin pemain nomor 10 sebenarnya. Karena skemanya timnas kita itu gak menggunakan pemain nomor 10. Playmaker tuh gak dipakai. Apalagi di wing kanan itu dia posisinya Marcelino kan harusnya. Marcelino, Yaakob Sayuri sangat layak dicoba. Kalau ini mau kunciin aja, kunciin, mau kunciin gak usah diajak. Canda. Nah kan, apa gue bilang kemarin? Jangan sampai besar kepala, jangan sampai juara AFF U19 jadi langsung merasa dirinya superstar dan akhirnya star syndrome. Dan ini langsung. Salah satu pemain dari timnas U19, Tony Firmansyah, itu kena indisipliner dari klubnya, Persebaya. Karena pada saat latihan mangkir. Makanya nggak diikut sertakan pada saat yang launching tim itulah. Ini yang menurut gue penyakit dari pemain-pemain muda kita. Ketika sudah juara di kelompok umur, maka mereka merasa bahwa dirinya bintang. Langsung merasa dirinya bintang. Langsung merasa dirinya ini adalah pemain terbaik sepanjang masa. Tanpa membuktikan ke level yang lebih banyak pun enggak. Mereka hanya merasa bahwa aku juara AFF, aku juara SEA Games, lalu aku bisa dong sesuka hatiku. Enggak. Ketika lu kembali ke klub, maka lu sama dengan pemain lain, bahkan lu tergolong pemain yang mungkin pemain muda, bukan pemain bintang di klub lu. Lu harus ikuti disiplin. Kalau pemain seperti ini, MST nggak bakal dipakai. Mau lu hebat bintang kayak gimana pun nggak bakal dipakai. Jadi untuk pemain-pemain lain ini juga jadi pelajaran bagi Tony. Semoga dia bisa berubah menjadi lebih baik dan pemain-pemain lain juga jangan melakukan hal yang sama. Oke, segitu dulu. Guys, udah tahu belum? Justin Hafner akan bermain di Liga Swedia. Sebelum gue lanjut, bantu gue dulu hilangin tanda tambah di sebelah. Dipencet, di follow akun gue. Sikat! Ya, berita yang gue dapetin sementara Justin Hafner akan berlatih dengan IFK Norrköping. Sambil menunggu klub lain yang akan meminjam Justin Hafner. Atau juga bisa jadi justru IFK Norrköping sendiri yang akan memakai jasa Justin Hafner musim depan.
Ini adalah merupakan kesepakatan antara Wolverhampton Wanderers dengan IFK Norrköping. IFK Norrköping musim kemarin berada di peringkat 9 dari 16 tim. Sementara pada musim tahun ini 2024 masih berada di papan bawah klasmen, yaitu pada peringkat ke-12 dari 16 tim yang bermain. Kita tunggu aja update dari Justin Hapner berikutnya guys. Kita doain yang terbaik buat back andalan timnas Indonesia ini. Komentarnya sikat. Piala AFF ikut-ikutan Liga Wakanda, jadwalnya molor. Ya, jadi resmi guys. Jadwal Piala AFF diundur. Yang awalnya dari 23 November hingga 21 Desember 2024 berubah menjadi dari 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Jadi kompetisi ini akan berlangsung selama 1 tahun. Jadwalnya diundur karena bertabrakan dengan turnamen AFC Club Championship. Dan kayaknya juga nggak terlalu banyak ngaruhnya sama timnas Indonesia. Karena sementara AFF berjalan, Liga 1 juga tetap berjalan. Menurut kalian gimana guys tentang pengunduran jadwal ini? Komentarnya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa track record dari Sintayong sekarang telah membuktikan bahwa memang dia pintar untuk bisa meningkatkan potensi dari seorang pemain. Dan kita tahu pemain-pemain yang sebelumnya bermain di SEA Games juga adalah pemain-pemain yang sebelumnya ditangani oleh Sintayong di Timnas Indonesia U20 atau juga sebagian bermain di Timnas Indonesia Senior. Jadi memang nggak akan ada masalah bagi Sintayong. Jadi itulah informasi terbaru tentang Timnas Indonesia. Semoga video yang saya rangkum ini bisa menjadi tambahan informasi terbaru bagi teman-teman semua tentang Timnas Indonesia. Sampai di sini dulu videonya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, dibantu like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.